Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin salihah wa la hadrati syekhina Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada komentar, gak pernah tahu kali ya sanad keilmuan Hadratus Syekh Nawawi, Syekh Khalil, Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hamid dan lain-lain semua mempunyai sanad guru habaib. Ini perlu kami luruskan, dan ini secara masif juga sedang dibangun narasi-narasi seperti ini, bahwa guru-guru ulama Nusantara yang kebetulan memperdalam ilmunya di Mekah itu berguru kepada Sayyid Abbas ya, bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Jadi clear ya, Al-Hasani. Pasti bukan Ba'alawi kalau Al-Hasani. Beliau juga pada generasi berikutnya memiliki putra Sayyid Alawi, dan pada generasi Al-Asriyah beliau juga punya putra, dan ini juga menjadi guru-guru kiai-kiai NU, Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alawi. Jadi bisa diruntut As-Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Kata kuncinya di Al-Hasani pasti bukan Ba'alawi. Jadi ini framing gitu ya, yang perlu diluruskan, bahwa kiai-kiai Nusantara berguru kepada Ba'alawi. Khusus untuk Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, sanad keilmuannya bisa dilihat di dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Irsyadus Sari fi Jami'i Musannifati Syekh Hasyim Asy'ari Muassisil Ma'hadil Islami As-Salafi Tabuireng wa Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Pada halaman pertama, bahkan di halaman pertama ini beliau menuliskan secara langsung tentang sanad keilmuan ketika beliau di Mekah. Tentunya sebagai king masternya atau maha gurunya, Kyai Haji Muhammad Hasyim kepada abahnya beliau, kepada bapaknya secara langsung, yaitu Kyai Haji Asy'ari. Yang kedua yang sangat masyhur adalah kepada Kyai Haji Khalil Bangkalan, di samping
juga berguru kepada ulama-ulama lain di Nusantara. Sebelum berangkat ke Mekah, beliaunya sudah sangat alim. Ini masih di bagian pengantar ya. Sanad Sahih Bukhari. Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari. Kalau judulnya ini sudah dibuat oleh pentahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau ini masih tulisan aslinya Mbah Hasim. Qad ittasalat ilaina riwayatu sahihil Bukhari sima'an min awwalihi ila akhirih an syaikhina al-allamah Muhammad Mahfud bin Abdillah Al-Jawi. Dipertegas ini ya. Jadi Al-Jawi, Muhammad Mahfud bin Abdillah Al-Jawi summa Al-Makki. Dia asli orang Jawa, setelah alim menetap di Mekah gitu ya. Makanya dilakobinya dengan Al-Jawi summa Al-Makki. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad Mahfud bin Abdillah Al-Jawi 3 kitab ya, yang dibacakan langsung oleh gurunya Sima'an ya. Dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaca kitab tersebut di depan gurunya. Kalau bahasa di pesantrennya itu sorogan ya, masih face to face, bukan klasikal. Yang kedua ini sanad Sahih Muslim, sama juga ya. Qad ittasalat ilaina riwayatu Sahih Muslim sima'an ila akhirih ya. An Syekh Al-Allamah Muhammad Mahfud bin Abdillah An Sayyid Abi Bakar. Yang ketiga ini kitab Muwatta. Amma ba'du faqad hasalat lana riwayatun wa ijazatun biqiraati Muwatta Al-Imam Malik an Syekhina Muhammad Mahfud bin Abdillah Anis Sayyid Amin Al-Madani. Ini syaratnya agak berbeda ya, tapi sama dari Syekhina Muhammad Mahfud bin Abdillah Anis Sayyid Amin Al-Madani. Sekali lagi, ini passwordnya As-Sayyid, bukan Habib. Secara lengkapnya bisa dibaca ya, dilacak di dalam kitab Irsyadus Sari. Ini sudah sangat populer. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sanad keilmuan berbeda dengan trah gitu ya. Berbeda dengan catatan nasab. Jadi ada hal yang berbeda. Jadi tidak bisa digeneralkan antara sanad keilmuan dengan catatan nasab. Terlebih mencampur adukannya keduanya, bahkan yang lebih tidak etis adalah mencantolkan gitu ya,
atau merubah keaslian sanad keilmuan kepada orang lain yang mungkin oleh kelompok mereka itu sebagai orang-orang yang terhormat, sehingga semuanya harus dicantolkan kepada Ba'alawi. Padahal ini merupakan pengkaburan sejarah dari apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari sisi geografis itu juga sangat berbeda. Ba'alawi itu ada di Yaman, sementara ulama-ulama Nusantara memperdalam ilmu agamanya di Mekah. Di Mekah tidak ada ya istilah Habib, apalagi sebagai Dzurriyyatur Rasul. Yang ada adalah As-Sayyid dan Asy-Syarif ya, bukan Al-Habib. Dan perlu jadi pengetahuan kita juga bahwa ketika kita mendengar kata Alawiyah atau Ba'alawi, itu berbeda dengan Al-Alawiyin. Kalau Al-Alawiyin ini sudah ya terbukti, terkonfirmasi secara keilmuan sebagai keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi ketika Ba'alawi atau Alawiyah, riset terakhir Kiai Haji Imaduddin Utsman mengatakan bahwa Ba'alawi bukan min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau para keturunan Ba'alawi membentuk dinasti tersendiri, itu hak mereka. Tetapi ketika mengaku sebagai keturunan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umat Islam juga memiliki hak untuk menanyakan kebenaran klaim tersebut. Dan ternyata di dalam organisasi-organisasi nasab dunia, Ba'alawi bukan termasuk bagian daripada Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada kitab-kitab yang muktamad yang mengatakan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali catatan dari internal mereka, itu pun setelah lebih daripada 550 tahun dicatat mengklaim klan Ba'alawi adalah keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bahas pada hari ini adalah, sekali lagi, ulama Nusantara tidak berguru kepada klan Ba'alawi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.